Halo Sobat Movie, kembali lagi bersama kita di channel JS Movie yang akan mereview beberapa alur-alur cerita film yang seru untuk kalian. Di cerita film kali ini kita akan mereview alur cerita dari film Free Guy, yang dimana film ini menceritakan tentang seorang karakter NPC yang bernama Guy yang ingin merubah jalan hidupnya sebagai karakter sampingan menjadi seorang player. Di dalam aksinya, Guy berhasil membuat seorang player yang bernama Millie jatuh cinta kepadanya. Sehingga hal itu membuat Millie ingin bertemu dengan Guy di dunia nyata. Yap, tanpa tunggu lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan oleh seseorang yang menggunakan kacamata sedang terjun dari atas pesawat untuk menuju kota yang bernama V-City. Dan dia merupakan seorang player yang telah dimainkan seseorang di dalam game ini. Hal yang membedakan player utama dengan karakter sampingan adalah terletak pada kacamatanya, di mana orang yang memakai kacamata merupakan orang yang dapat melakukan hal apapun di kota V-City ini. Kita bisa berpenampilan keren, merampok, kencan dengan seorang wanita cantik, bahkan membunuh orang sekalipun. Hal itu membuat kita seperti disuguhkan hidup di dalam surga. Ya, walaupun nyatanya surga itu akan jauh lebih baik dari ini. Oke, lanjut. Kemudian di sebuah apartemen tanpa seorang pria bangun dari tempat tidurnya. Pria tersebut bernama Guy. Guy ini merupakan karakter sampingan yang telah diprogram untuk melakukan aktivitas itu-itu saja di dalam hidupnya. Dan dia juga merupakan seorang pria jomblo yang berprofesi sebagai seorang teller di sebuah bank. Dan di setiap paginya, Guy selalu menyapa ikan peliharaannya yang bernama Goldie. Sebelum menuju pekerjaannya setiap pagi, Guy selalu mampir ke sebuah kafe untuk meminum kopi. Dengan pesanan kopi krim tambah gula manisnya, nampaknya Guy sangat menikmati harinya. Kemudian di perjalanan menuju kerjanya, Guy melihat sebuah sepatu yang dibanderol dengan harga $200. Sementara saat dia mengecek tabungan pribadinya, dia hanya memiliki $187 saja. Yah, nyaris mencapai angka yang sama. Nampaknya Guy mesti menabung sedikit lagi untuk mendapatkan sepatu idamannya tersebut. Lalu Guy melanjutkan perjalanan menuju tempat kerjanya bersama dengan sahabatnya yang bernama Buddy. Dan dia merupakan seorang satpam bank di tempat Guy bekerja. Saat Guy dan Buddy melihat kekacauan di hadapannya, nampaknya mereka biasa saja, seolah ini menjadi hal yang biasa terjadi pada mereka. Lalu setibanya di tempat kerja, Guy melakukan pekerjaannya dengan baik menjadi seorang teller. Namun setelah dia melayani nasabahnya yang datang berpasangan, nampaknya Guy mendambakan kekasih di dalam hidupnya. Kemudian hal itu dia mencoba menceritakannya pada Buddy. Di saat mereka sedang curhat, tiba-tiba komplotan perampok pun datang dengan membawa senjata api. Guy dan Buddy pun dengan santainya tiarap dan melanjutkan kembali perbincangannya. Kemudian di tempat lain di sebuah gang sempit, kita diperlihatkan dengan seorang wanita cantik dengan berpakaian tomboy sedang menemui seorang pria yang memakai topeng. Dan wanita tersebut bernama Molotov Girl. Nampaknya mereka sedang melakukan sebuah transaksi ilegal untuk mencapai level rahasia dengan mudah. Dan pria tersebut memberikan sebuah peta pada Molotov Girl untuk bisa mencapai level tersebut. Namun setelah pria bertopeng itu memberikannya, dengan kejamnya Molotov menembak pria bertopeng tersebut hingga tewas. Lalu kita kembali bersama dengan Guy yang sedang berjalan berdua dengan Buddy. Kemudian mereka dipertemukan dengan Molotov Girl yang saat itu sedang berjalan santai sambil bernyanyi. Kemudian Guy menyapanya bahwa dia pun menyukai lagu yang dinyanyikan Molotov tersebut. Nampaknya Guy telah jatuh cinta pada pandangan pertamanya kepada Molotov. Dia mengungkapkannya pada Buddy bahwa Molotov adalah wanita yang diidamkannya selama ini. Mendengar ungkapan Guy tersebut, Buddy langsung terkejut dan dia mencoba untuk memperingatkan Guy bahwa dia tidak boleh berhubungan sama orang yang memakai kacamata. Karena menurut Buddy, mereka yang memakai kacamata itu berbeda kasta dengan dirinya dan Guy. Namun Guy tak mendengarkan Buddy, dia pun mencoba mengejar Molotov Girl sampai dirinya tertabrak sebuah kereta. Lalu Molotov Girl yang mencoba mencari tahu siapa yang mengejarnya tersebut, dia pun tiba-tiba kembali ke dunia nyata. Dan ternyata Molotov Girl ini adalah karakter game yang sedang dimainkan oleh seseorang yang bernama Millie Rush. Dan pada saat Millie menutup gamenya, dia pun diperlihatkan oleh sebuah iklan Free City 2 yang akan segera dirilis. Millie yang saat itu sedang berada di sebuah kafe, dia pun secara tidak langsung diusir oleh pemiliknya.
Karena Millie ini bermain game sampai lupa diri dan dia tak sadar bahwa kafenya akan tutup. Kemudian di tempat Guy berada, rupanya dia masih hidup yang sebelumnya telah tertabrak oleh kereta. Guy pun menjalani aktivitas kembali seperti biasanya. Namun setelah pertemuannya dengan Molotov Girl, sepertinya dia merasakan sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Sehingga pada saat memesan kopi, Guy tidak seperti biasanya. Guy malah minta kopi rasa cappuccino yang tak pernah dia pesan seperti biasanya. Dan hal itu pun membuat semua orang yang berada di dalam kafe terheran dengan tingkah aneh yang terjadi pada diri Guy. Namun pada saat sebuah tank akan mengarah tembakan pada kafe tersebut, Guy mengalihkan pembicaraannya bahwa dia hanya bergurau. Mendengar pernyataan dari Guy tersebut, akhirnya membuat semua orang yang ada di kafe merasa lega. Namun di sisi lain, seorang pembuat kopi rupanya merasa ingin membuat kopi cappuccino setelah Guy mengatakannya. Dan pada saat Guy kembali di tempat pekerjaannya, seperti biasa perampok selalu datang ke tempatnya untuk melakukan pencurian. Namun di saat Guy tiarap, dia melihat sosok Molotov Girl berada di luar dan membuat Guy ingin menghampirinya. Namun Buddy mencoba kembali memperingatkan Guy bahwa Guy itu tidak bisa berurusan dengan orang yang memakai kacamata. Akan tetapi Guy bersikeras dan dia mencoba untuk memakai kacamata dari perampok yang ada di hadapannya. Ternyata perampok tersebut adalah player yang dimainkan oleh seorang anak kecil dan dia pun dibuat kebingungan saat karakter NPC Guy akan melawannya. Pada akhirnya, Guy pun berhasil dipukul dengan senjata api yang dibawanya, dan hal itu menyebabkan hidungnya menjadi berdarah. Dan Guy yang tak kenal menyerah, akhirnya dia pun berhasil membunuh perampok tersebut dan membawa kacamatanya. Pada saat Guy mencoba memakai kacamatanya, hal yang aneh pun terjadi ketika dia melihat dunianya yang berbeda, penuh dengan kerlap-kerlip benda bercahaya. Dan Guy juga berhasil menyentuh koper pengisi darah yang membuat dirinya menjadi pulih kembali. Setelah itu dia pun bersemangat dan mencoba meraih uang pada player yang telah mengalami kekalahan. Sehingga hal itu membuat dia terkejut ketika melihat saldo di ATM-nya yang menjadi naik secara drastis. Keberadaan Guy pun akhirnya telah diketahui oleh karyawan developer game Free City yang bernama Case dan Mozart. Sehingga hal itu memicu keanehan pada mereka berdua, dikarenakan Guy yang mereka ketahui merupakan karakter NPC, akan tetapi dia telah berhasil mencuri sebuah kacamata pada seorang player. Kemudian Case dan Mozart mencoba mencari cara untuk menghentikan Guy, dan mereka pun mencoba masuk dan bermain game dengan karakter polisi dan kelinci untuk menangkap Guy. Guy yang telah berhasil mendapatkan uang banyak, akhirnya dia pun dapat membeli sepatu idamannya. Kemudian dia dipertemukan dengan Key dan Mozart yang akan menangkapnya. Lalu Key dan Mozart mencoba melakukan negosiasi pada Guy untuk melepaskan kacamatanya. Karena menurut mereka, dia hanya akan merusak suasana game di Free City menjadi buruk. Nampaknya Guy ini adalah sebuah bot yang ngeyel. Dia pun menolak melepaskan kacamatanya dan mencoba kabur dari Key dan Mozart. Guy yang tak menyangka bisa melakukan banyak hal setelah menjadi seorang player, dia pun menggunakan fasilitas yang dimilikinya untuk melarikan diri dari Kay dan Mozart. Namun kebahagiaannya telah berakhir ketika Kay dan Mozart berhasil menabraknya. Ketika wawancara di sebuah acara televisi, ternyata Kay dan Millie merupakan orang yang telah menciptakan game Free City. Dan Millie menjelaskan seseorang yang bernama N1 telah mengambil hak penuh miliknya atas game Free City. Kemudian ketika berada di rumah, Millie mencoba mengajak Kay untuk merebut kembali game Free City miliknya. Namun Kay mengabaikannya dikarenakan saat ini dia tidak mau kehilangan pekerjaannya di tempat N1. Lalu Guy yang kembali bangun dari tempat tidurnya, seperti biasa dia menyapa ikan peliharaannya. Namun nampaknya ada yang berbeda pada dirinya saat ini. Rupanya Guy seperti akan merencanakan sesuatu. Kemudian di tempat Millie yang akan memainkan skin Molotov Girl-nya, dia pun mencoba melacak kembali peta yang telah diberikan oleh pria bertopeng sebelumnya. Setelah itu Molotov pun berangkat menuju titik tempat yang dicarinya. Dan pada saat dia sedang mengintai tempat tersebut, tiba-tiba Guy datang menghampirinya dan membuat Molotov terkejut. Hal itu pun membuat keberadaan mereka diketahui oleh para penjaga yang ada di sana. Lalu kemudian Molotov kabur dengan menggunakan pintu ajaib yang dibuatnya. Sementara itu, Guy juga mencoba mengikutinya. Setibanya di markas Molotov, Guy terkejut ketika mengetahui Molotov memiliki banyak senjata. Dan hal itu membuat dirinya ingin memilikinya juga. Lalu Molotov memberitahu Guy, jika dia ingin menjadi sepertinya,
Guy harus mencapai level di atas 100 seperti yang telah Molotov capai. Sementara itu, level yang dimiliki Guy saat ini hanya berada di level 1, sangat jauh sekali dengan level Molotov. Dan Molotov menyarankan Guy untuk menaikkan level dengan cara berbuat kejahatan seperti merampok bank, membunuh, dan lain-lain. Namun nampaknya Guy tak menginginkan cara seperti itu, karena dia tidak mau melukai orang yang tidak bersalah. Dan Guy ingin mencoba cara lain untuk menaikkan levelnya. Dia melakukan dengan cara berbuat baik dan menjadi seorang pahlawan di Free City. Namun Molotov nampaknya tidak begitu mempercayainya dan menantang Guy untuk menunjukkan hasilnya. Dan dia juga mengatakan jangan bertemu dengannya sebelum Guy berhasil melakukannya. Guy terlihat senang dan bersemangat untuk menaikkan levelnya. Setelah itu, Guy mulai melakukan aksinya sebagai seorang pahlawan di Free City. Dia pun berhasil mengacaukan kejahatan yang dilakukan player lain. Meskipun berulang kali gagal dan mati terbunuh, namun Guy tak kenal menyerah dan terus melakukan aksinya. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil melakukannya dan membuat dia menjadi orang terkenal di media sosial. Bahkan semua orang hampir membicarakannya dan mereka mengetahui bahwa Guy merupakan karakter NPC yang telah berhasil menaikkan level secara cepat. Sementara itu pada akhirnya Guy pun telah berhasil mencapai level di atas 100 seperti yang Molotov minta. Lalu kemudian dia pun pergi menuju ke bank, tempat di mana dia bekerja sebelumnya. Buddy yang sebagai sahabatnya terkejut setelah melihat Guy yang sangat jauh berbeda. Dia pun mencoba protes atas apa yang telah dilakukan Guy selama ini. Dan pada saat yang bersamaan, perampok pun datangi bank seperti biasanya untuk mencuri. Dan Guy mencoba mengajak Buddy untuk bisa sepertinya dengan cara dia merebut kacamata dari perampok tersebut. Sementara itu, saat Guy yang berhasil mengambil kacamatanya, tiba-tiba player yang memainkan skin perampok ini tidak dapat memainkan permainannya. Lalu secara pelan-pelan Guy mencoba untuk memberikan kacamatanya pada Buddy. Namun tetap saja Buddy bersikeras tidak mau memakainya. Kemudian Guy juga mencoba menawarkannya pada gadis NPC yang dibawa perampok. Namun dia juga sama tidak mau memakainya. Di tempat Case bekerja, nampaknya dia telah kesulitan untuk menangani keberadaan Guys di dalam gamenya. Lalu Case mendapatkan sebuah pesan dari Millie untuk membantunya menemukan sesuatu. Dan dia pun membantunya dengan cara membuatkan pintu menuju markas rahasia di game Free City. Sesampainya di sana, Millie mencoba mencari tahu kode game yang telah disembunyikan oleh N1. Dan dia pun akhirnya mendapatkan buktinya dari video klip yang tersimpan di sana. Namun setelah mendapatkannya, keberadaan Millie pun telah diketahui oleh beberapa penjaga di markas. Sehingga hal itu membuat dia diserang oleh mereka. Dan saat Millie terpojok, tiba-tiba Guy datang menggunakan motornya dan berhasil menabrak semua para penjaga di sana. Lalu pada saat Millie mencoba mengambil kembali video klip yang telah terjatuh, tiba-tiba para penjaga yang lain pun datang bermunculan dan membuatnya harus terus bertarung menghadapinya. Guy yang mencoba berusaha menyelamatkannya, akhirnya dia pun berhasil membawa Millie kabur dari sana. Akan tetapi sayangnya Millie gagal untuk membawa video klip tersebut. But it's just a sweet, sweet fantasy, baby. When I close my eyes, Kemudian beralih ke kantor Tsunami. N1 yang merupakan bos dari game Free City itu datang ke kantor. Dan dia pun mendapatkan kabar dari Morse bahwa karakter NPC yang bernama Guy telah mengacaukan gamenya. Namun N1 menyuruh Morse membiarkannya, karena kehadiran Guy di Free City membuat banyak orang suka pada gamenya. Kemudian, N1 meminta para pekerja seninya untuk membuat karakter Guy menjadi jahat di game Free City yang kedua nanti. Kemudian kembali pada posisi Guy dan Millie berada. Di sana, Millie dikejutkan dengan apa yang telah didapatkan oleh Guy. Dan dia mempertanyakan siapa Guy sebenarnya dan siapa yang memainkan skinnya. Millie menyangkal bahwa Guy merupakan orang dalam Tsunami yang telah bisa mendapatkan level secara cepat. Namun Guy tidak mengerti apa yang dibicarakan oleh Millie. Dia pun mengatakan bahwa dia hanyalah seorang teller bank yang ingin merubah jalan hidupnya. Mengetahui pernyataan Guy tersebut, Millie hanya membuat kesimpulan bahwa Guy merupakan seorang hacker handal yang telah berhasil masuk dalam game Free City. Dalam posisi Millie yang kebingungan, Guy mencoba menciumnya, namun sayangnya saat itu Millie menolaknya. Kemudian Guy pun mengajak Millie pergi ke suatu tempat untuk jalan bersama. Dan di sana Millie dikejutkan kembali oleh Guy yang saat itu memberikan es krim kesukaannya. Millie memberitahu Guy bahwa es krim rasa permen karet itu adalah kesukaannya yang membuat dia teringat kembali pada masa lalunya. Sepertinya Millie mulai menaruh perasaannya pada Guy dan membuat mereka melanjutkan kencan bersamanya dengan penuh kebahagiaan.
Kemudian setelah itu akhirnya Guy pun telah berhasil melakukan ciuman pertamanya dengan Millie. But it's just a sweet, sweet fantasy, baby. When I close my eyes. Sehingga hal itu membuat Millie yang memainkan skin Molotov Girls ini ingin bertemu dengan sosok Guy di dunia nyata. Dan Millie yang saat itu akan berpamitan pulang pada Guy, dia pun memberitahukan identitas aslinya yang bernama Millie, bukan Molotov yang Guy kenal. Dan Guy juga mengatakan pada Millie bahwa nama aslinya pun tetap sama, yaitu Guy. Millie yang sedang asik menikmati percintaan digitalnya, dia pun tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Keys ke rumahnya. Dan Keys memberitahu bahwa perusahaan tempat dia bekerja memang benar telah memakai kode game miliknya tanpa izin. Keys juga mengatakan bahwa kode yang diciptakannya itu telah berhasil membuat karakter game di Free City ini menjadi hidup seperti di dunia nyata. Salah satu contohnya, Guy yang telah berhasil membuat dirinya menjadi bebas dari karakter NPC-nya. Lalu Millie yang mengira bahwa Guy merupakan seorang player, dia pun terkejut saat mendengarnya. Dan Millie mengatakan pada Keys bahwa dirinya telah menjalani hubungan spesial dengan Guy di dalam game. Namun Keys mengabaikan hal itu, dia pun terfokus untuk mencari bukti kode miliknya yang telah dipakai oleh N1. Kemudian Keys memberitahu Millie bahwa game Free City 2 ini akan segera dirilis oleh N1. Dan semua karakter NPC ataupun skin di Free City 1 akan dihilangkan. Sehingga hal itu akan membuat Keys kesulitan mencari bukti untuk menggugat N1 yang telah memakai kode miliknya. Keys memberitahu Millie bahwa dirinya dan Millie hanya memiliki waktu 48 jam untuk mencari bukti dan menyelamatkan semua karakter di Free City.